Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي العسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang seandainya kalau kita hitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi yang mana kata Allah kita harus mengikuti semua suri tauladannya, baik dari perkataannya, perbuatannya, hingga ketetapannya. Karena Allah jadikan sebuah ibadah ketika kita bersolawat kepadanya sebanyak 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali. Maka selayaknya sebagai seorang muslim sejati, selain dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, ada baiknya dia bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Taib. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sedikit menjelaskan terkait pendidikan Islam masa kerajaan Islam Nusantara, di mana teman-teman sudah mengetahui kita hidup di negara yang begitu banyak sejarah di dalamnya. Akan tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, ada baiknya Ana memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Ana sendiri bernama Alvin Rizky Nugraha, dan rekan Ana bernama Diki Zulkarnain. Yang di sini kami ingin menjelaskan terkait pendidikan Islam masa kerajaan Islam Nusantara. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kita bisa lihat di sini yang pertama kali muncul adalah pembahasan tentang pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Bisa kita lihat bersama-sama, kita baca. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan ke arah kemajuan yang cukup pesat karena hampir di setiap daerah yang penduduknya beragama Islam berdiri masjid, surau, langgar, rumah guru, rumah atau penjamuan, pasar, pesantren yang berfungsi di samping sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat kegiatan Islam termasuk pendidikan. Yang mana kalau kita bisa jelaskan sedikit bahwasannya Islam itu pertama kali kegiatan yang dia mulai atau yang sangat menonjol pertama kali adalah membangun tempat ibadah. Seperti masjid, surau itu seperti musola atau langgar, dan seterusnya. Seperti itu. Kita masuk ke selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Kerajaan Islam di Indonesia ada berdiri di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing kerajaan Islam tersebut di samping memiliki keunggulan, juga memiliki kesamaan dalam menggunakan pendidikan Islam. Bisa kita lihat di sini bahwasannya kerajaan Islam di Indonesia ini begitu pesat tersebar dari ujung Sabang, dari Sumatera, sampai ke arah Sulawesi, yang menandakan benar-benar Islam ini tersebar dengan pesat. Yang mana telah kita jelaskan tadi
bahwasannya umat Islam itu biasanya sangat mengutamakan yaitu membangun tempat-tempat ibadah. Sehingga banyak sekali bertebaran hingga namanya pun bermacam-macam di setiap daerah. Ada yang dinamakan masjid, ada juga surau, langgar, dan yang lainnya. Oke. Kemudian nanti kita akan menjelaskan macam-macam dari kerajaan Islam yang itu bertebaran ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang dimana masing-masing dalam setiap kerajaan tersebut memiliki keunggulan dan juga memiliki kesamaan dalam menggunakan pendidikan Islam. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita masuk di sini tentang pembahasan masuknya Islam ke Indonesia. Bisa kita lihat bersama-sama. Tidak ada perdebatan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Namun, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai 3 masalah pokok: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Dan juga Islam ini masuknya memiliki beberapa teori, ada teori Gujarat dan juga ada teori Cina juga. Sehingga kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Sejarah mencatat tentang adanya saluran yang digunakan dalam menyalurkan agama Islam sebagai berikut. Jadi Islam ini masuk dari beberapa jalur. Kita lihat sama-sama jalur apa-apa saja sih yang Islam itu masuk ke dalamnya. Yang pertama ada jalur perdagangan. Yang kedua sini ada jalur pernikahan. Yang ketiga, ada jalur pendidikan yang kita akan jelaskan satu persatu dari jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia. Pertama kita akan menjelaskan Islam masuk melalui jalur perdagangan. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Jalur perdagangan, saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Dan dalam jalur perdagangan ini, masyarakat Indonesia tertarik Islam menyebar di jalur perdagangan ini dikarenakan ada 4 hal kurang lebih. Yang pertama, biasanya yang berdagang adalah para saudagar dan bangsawan-bangsawan hingga dari wilayah terdekat hingga terjauh. Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia ini adalah wilayah jalur sutra, yang artinya semua pedagang, saudagar yang ingin mendagangkan dagangannya, dia yang ingin melakukan transaksi, dia harus melewati negara Indonesia ini. Jadi jalur sutra ini adalah di mana negara Indonesia ini harus dilewati oleh pedagang-pedagang tersebut. Sebagai tujuan utama ataupun sekedar transit saja. Dan pasti dalam transit itu membutuhkan waktu lama, mungkin mengisi bahan bakar dan yang lainnya. Dalam waktu yang lama tersebut, para saudagar-saudagar, pedagang-pedagang dari Timur Tengah di sana, dia mengenalkan kepada, ini sebab yang ketiga, dia mengenalkan kepada warga Indonesia, masyarakat Indonesia, mereka itu orangnya santun-santun, akhlaknya bagus, baik. Terus mereka menegakkan sistem jual beli Islam, tidak riba, yang mana sebelumnya masyarakat Indonesia mendapatkan sistem jual beli yang di sana menguntungkan salah satu sisi saja.
Nah, dengan datangnya para pedagang-pedagang ini, dengan jalur perdagangan ini, orang-orang Timur Tengah itu mengenalkan bahwasannya Islam memiliki sebuah program atau sebuah sistem jual beli dengan cara syar'i yang itu saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Begitu. Dan yang terakhir sebabnya adalah biasanya, kemudian yang keempat tadi, yakni biasanya sebelumnya Indonesia sebelum Islam menyebar itu masyarakat Indonesia menganut agama Hindu. Di mana agama Hindu mereka ada istilah yang namanya kasta, berkasta-kasta. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain memiliki perbedaan dalam sisi kedudukan. Adapun Islam mengajarkan bahwasanya mengajak semua kita itu sama, baik dari bangsawannya, masyarakatnya, atau rakyat-rakyat jelatanya, kita itu sama. Sehingga di sini lebih tertarik lagi untuk masyarakat Indonesia untuk menganut agama Islam. Di sini penjelasan tentang jalur perdagangan, bagaimana Islam itu masuk melewati jalur perdagangan, dikarenakan 4 hal tersebut dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya Islam masuk dalam jalur perdagangan ini menggunakan tertib yang sudah jelas, runtut seperti itu. Kemudian jalur pernikahan. Telah dijelaskan di jalur perdagangan tadi bahwasannya Islam mengajak ke penjualan yang menegakkan hukum syar'i, tidak ada riba, semuanya saling menguntungkan, tidak ada yang diuntungkan sebelah pihak. Kemudian orang-orangnya santun, baik, dan ganteng-ganteng, tinggi, dan seterusnya. Kalimatnya lembut. Nah, sehingga di situ menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk menikah dengan para saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang tadi, sehingga di sini Islam masuk dalam jalur pernikahan dikarenakan tadi masyarakat Indonesia melihat bahwasannya yang dari Timur Tengah yang menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan tadi memiliki sifat yang lembut, terus mengajak kesamarataan, tidak ada perbedaan antara satu dan lain, dan juga dalam jalur perdagangan ini tadinya dijelaskan bahwasanya orangnya sopan-sopan, sopan santunnya ada, sehingga itu menarik perhatian wanita-wanita yang ada di Indonesia. Nah, itu melalui jalur pernikahan. Setelah jalur pernikahan, setelah mengucapkan syahadat, di mana Islam mengatur bahwasanya menikah dengan lain agama itu tidak boleh. Nah, jadinya wanita-wanita Islam tadi yang menyukai saudagar-saudagar tadi, dia harus masuk ke agama Islam. Nah, di situ ketika dia sudah masuk mengucapkan kalimat syahadat, nah disitulah baru diterapkan jalur pendidikan, di mana sudah masuk Islam, diajarkan tentang tauhid, mengenal Allah dalam sisi sifatnya, asma'nya dan yang lainnya, dan juga diajarkan fikih, bagaimana berdagang dengan yang baik, muamalah yang baik dan seterusnya. Di situ Islam masuk dalam pendidikan, jalur pendidikan, dan juga dalam jalur pendidikan ini di mana terkenal yang ada di Jawa, terkenal ada 9 wali itu yang terkenal menyebarkan Islam. 9 wali ini, Wali Songo ini menyebarkan agama Islam lewat jalur pendidikan tadi dengan bermacam-macam. Ada yang setelah dia mendapatkan murid, setelah menikah terus sudah banyak masyarakat Islam di dalamnya, dia sudah banyak masalah-masalah Islamnya, masyarakat Indonesia yang masuk Islam, dia kenalkan dengan pendidikan Islam, diajarkan tauhid, fikih dan yang lainnya. Kemudian
dia belajar di mana tadi tempat ibadah, di belajar tempat di masjid dan yang lain-lainnya, dan dulu dikenal pendidikan ini pertama kali itu dalam bentuk halakoh atau halakoh, di mana satu pengajar terus dikelilingi nanti dengan murid-muridnya, dan satu pengajar ini, ustadz ini menyampaikan terkait pendidikan yang ada di agama Islam. Seperti itu kurang lebih penjelasan dari 3 jalur ini, di mana jalur perdagangan, masuknya Islam melalui jalur perdagangan, kemudian ke pernikahan, selanjutnya setelah dia menikah mau tidak mau dia masuk Islam, kemudian baru dikenalkan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Baik dari sisi tauhidnya, kemudian fikihnya, muamalahnya, dan yang lain-lainnya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya, tentang penjelasan lanjutannya, yaitu jalur yang keempat, jalur politik. Dan jalur yang kelima, ada jalur kesenian, yang kita akan jelaskan satu persatu dari masuknya Islam melalui beberapa jalur berikut. Tadi telah kita simak, ada 3 jalur yang telah kita jelaskan. Yang pertama jalur perdagangan, kemudian masuk ke pernikahan, juga masuk ke yang pertama perdagangan, yang kedua masuk ke pernikahan, yang ketiga kita masuk ke pendidikan. Nah, dan yang sekarang kita akan jelaskan Islam masuk ke dalam jalur politik. Bagaimana sih Islam itu masuk melalui jalur politik? Kita akan jelaskan berikut ini. Nah, di sini jalur politik, Islam masuk dalam jalur politik sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tadi ada di jalur pernikahan, saudara-saudara ini menikahi wanita-wanita yang dia tertarik dengan sopan santun dan yang lainnya yang telah dijelaskan. Sehingga di sini wanita-wanita itu mungkin anak raja dan yang lainnya, sehingga jalur politik ini ketika pedagang-pedagang tersebut menikahi anak raja, sehingga membuat mudah untuk masyarakat Indonesia itu masuk ke dalam Islam, di mana pemimpinnya yang notabene sebelumnya agamanya berbeda, mungkin agamanya Hindu atau Buddha, dia masuk Islam, yang ini berdampak besar mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam Islam melalui jalur politik tersebut. Adapun jalur kesenian di sini, di mana yang sama-sama kita ketahui masyarakat Indonesia itu benar-benar senang sekali atau menyukai sekali dengan seni, perwayangan ataupun yang lainnya. Nah, sehingga di sini para wali tadi, 9 wali tadi, termasuk Sunan Kalijogo yang dia termasuk tokoh yang handal dalam memainkan wayang, yang sebelumnya wayang-wayang itu menjelaskan cerita-cerita agama Hindu atau Buddha dan yang lainnya, ini mungkin sebelumnya tadi wayang-wayang tersebut menceritakan tentang sejarah-sejarah agama Hindu atau Buddha. Di sini dari 9 wali tadi, dari jalur kesenian ini membuat bagaimana yang awalnya itu digunakan untuk memperkenalkan agama Hindu dan Buddha, digunakan untuk memperkenalkan agama Islam. Dimana contohnya wayang tadi, kita ambil contoh wayang. Sebelumnya mungkin menceritakan Mahabharata dan yang lainnya, ini wayang dipakai untuk menceritakan sirah Nabi atau sejarah-sejarah Islam, seperti contohnya perang Badar dan yang lainnya menggunakan wayang begitu. Sehingga jalur politik, jalur kesenian telah kita jelaskan, dan sebelumnya tadi ada 3 jalur, kemudian ditambah 2 jalur lagi, ada 5 jalur. Islam masuk ke Indonesia dengan 5 jalur ini, yang mana dalam jalur ke jalur itu memiliki hubungan, kaitan antara satu dan yang lain. Begitu. Kita akan masuk ke dalam penjelasan selanjutnya tentang pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera.
Kita baca terlebih dahulu. Dari beberapa catatan sejarah kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi, raja pertamanya Al-Malik Ibrahim bin Mahdum, yang kedua bernama Malik Al-Saleh, yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Shah tahun 1444 Masehi, abad ke-15 Hijriah. Kita baca lagi saja. Pada abad ke-14 Masehi merupakan zaman kejayaan kerajaan Samudra Pasai, sehingga pada waktu itu pendidikan juga tentu mendapat tempat atau perhatian tersendiri. Baik, di sini kita lanjutkan penjelasan tentang pendidikan Islam masa kerajaan Islam Nusantara, di mana kita telah masuk sekarang dalam pembahasan pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera, di mana pada masa tersebut kerajaan Samudra Pasai, pendidikan di sana masih menggunakan pendidikan informal atau berupa majelis taklim, halaqah-halaqah yang telah dijelaskan tadi. Kemudian pembahasannya adalah fikih mazhab Syafi'i. Dan juga pendakwah atau yang mengajarkan di situ, dia juga termasuk dalam pemerintahan atau yang memegang kekuasaan juga termasuk. Sehingga biaya-biaya untuk masyarakat Indonesia yang belajar agama Islam ini menggunakan biaya pemerintah, atau lebih singkatnya adalah gratis, sehingga itu lebih memacu atau menarik generasi-generasi atau masyarakat Indonesia yang ingin mempelajari agama Islam, karena menggunakan pendidikan yang dia informal dan juga bentuknya gratis. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera. Kita masuk ke pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa. Tadi telah kita jelaskan bagaimana pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera. Sekarang kita beralih ke pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa tidak jauh beda dengan pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera tadi. Dan sebenarnya banyak sekali kerajaan-kerajaan, seperti ada Kesultanan Banten atau yang lainnya. Tapi kita ambil contoh di sini adalah Kesultanan Demak, di mana Kesultanan Demak ini mencapai kemajuan yang sangat pesat, yang dia itu dipegang pada kekuasaan Sultan Trenggono. Kemudian selanjutnya Demak berkembang menjadi kerajaan terkemuka dan pusat Islamisasi. Dan seharusnya kita untuk rekreasi atau refreshing sebagai masyarakat Indonesia, selain itu ke pantai ataupun yang lainnya, sekali-kali kita refreshing atau rekreasi itu ke tempat religi yang ada sejarahnya. Dan juga Masjid Demak ini adalah terkenal dengan tempat berkumpulnya para wali songo. Selain tempat berkumpulnya para wali songo tadi, kerajaan Masjid Demak ini juga sama seperti Sumatera tadi adalah menjadi tempat sentral pendidikan dalam menyebarkan agama Islam tadi. Sifatnya seperti majelis taklim dan yang lainnya. Dan juga selain itu, selain terkenal tempat berkumpulnya wali songo, menjadi sentral pendidikan, dan dia juga menjadi tempat berkumpulnya kegiatan sosial masyarakat Indonesia juga, masyarakat Islam di Indonesia ini.
Kemudian sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaan di Aceh, yaitu mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Gitu. Setelah kita berada di Kesultanan Demak, sekarang kita beralih ke zaman Kerajaan Mataram, di mana pendidikan sudah mendapat perhatian. Maksudnya pendidikan Islam sudah mendapatkan perhatian sedemikian rupa, sudah ada kesadaran akan pendidikan pada masyarakat pada masa itu. Jadi di zaman ini, di zaman Kerajaan Mataram ini, bahwasanya masyarakat Indonesia, baik dari masyarakatnya ataupun penguasa-penguasanya, mulai sadar atau sudah memberikan sebuah perhatian yang besar terhadap pendidikan. Bahwasanya mereka sadar bahwa pendidikan itu sangat penting bagi generasi-generasi yang akan melanjutkan estafet penyebaran pendidikan tersebut, baik pendidikan dari agama ataupun yang lainnya, begitu. Jadi itu pada zaman Mataram, Kerajaan Mataram, di mana pendidikan sudah mulai diperhatikan. Kan tapi ke yang paling baik adalah pada masa Kerajaan Demak tadi, seperti yang telah dijelaskan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Ya, ini terkait pendidikan pada zaman Kerajaan Islam di Sulawesi. Di mana tadi kita telah jelaskan di awal kita jelaskan dulu tentang jalur-jalur juga. Kita telah jelaskan jalur-jalurnya, bagaimana Islam itu masuk dalam 5 jalur. Ada jalur perdagangan, kemudian pernikahan, kemudian masuk ke pendidikan, masuk juga ke politik, masuk juga ke senian. Kemudian kita beralih bagaimana pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sumatera, di mana di sana di masjid itu menjadikan tempat sentral dalam menyebarkan agama Islam. Dan juga kita lanjut lagi penjelasan tentang pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Jawa, di mana kita ambil contoh di Demak, Kesultanan Demak, di mana Islam itu mulai pesat, mulai berkembang pada kekuasaan Sultan Trenggono, dan juga sama seperti yang di Sumatera tadi, bahwasanya di situ masjid dijadikan tempat sentral pendidikan, tapi bukan hanya tempat sentral, juga tempat sosial bagi masyarakat berkumpul. Dan juga sekarang kita masuk dalam pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Sulawesi. Kita lihat dulu slide-nya. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah Kerajaan Kembar Gowa Taluk tahun 1605 Masehi. Sejak dahulu perkembangan Islam di Sulawesi Selatan amatlah pesat. Sejalan dengan itu, di sana terdapat sejumlah pesantren yang berdiri dan berkembang pesat. Pada tahap awal merupakan pesantren atau surau dengan model lama sebagaimana terdapat di Sumatera dan Jawa. Yang seperti telah kita bacakan tadi, bahwa tidak jauh beda antara daerah yang satu ke daerah yang lain dari Sumatera, provinsi yang satu dan yang lain dari Sumatera ke Jawa, kemudian ke Sulawesi, di mana lagi-lagi di sini Islam itu mulai berkembang pesat, gitu. Dan di sini dijelaskan bahwasanya pada tahap awal merupakan pesantren atau surau dengan model lama sebagaimana terdapat di Sumatera dan Jawa. Kurang lebihnya sama-sama saja sih, beda-beda tipis. Dimana yang telah kita jelaskan juga bahwasanya tadi seperti Wali Songo tadi, itu dia bertebaran sehingga banyak murid-muridnya, dia telah mengajarkan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya berasal dari daerah yang satu ke yang lain, dari Sulawesi atau dari yang mana, sehingga murid-muridnya tadi yang belajar dengan para Wali Songo tadi kembali ke kampung halaman, menyebarkan Islam itu di kampung halamannya masing-masing, seperti itu.
Ya. Kemudian perkembangan itu semakin pesat sejak adanya alim ulama Bugis yang datang dari tanah Mekah. Nah, bedanya juga salah satu perbedaan di sini adalah di Sulawesi, kalau tadi berkembang pesat salah satunya dengan yang belajar dengan wali songo, para wali tadi, beberapa murid yang belajar dari para wali tadi, yang dia berasal dari daerah Sumatera atau yang lainnya, kemudian dia kembali setelah belajar, dia menyebarkan agama Islam. Nah, di sini perbedaannya adalah berkembangnya pesat Islam itu tersebar di Sulawesi, salah satunya adalah ketika para ulama Bugis, ulama-ulama alim-alim yang ada di Bugis, yang ada di Sulawesi, itu belajar ke Mekah, kemudian dia alim-alim Bugis yang datang ke Mekah, kemudian dia kembali ke kampung halamannya, atau ulama-ulama Bugis yang dia itu berasal dari tanah Mekah. Nah, di sini perbedaannya seperti itu. Kemudian pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Maluku. Islam memasuki Maluku pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1460, Raja Ternate memeluk agama Islam. Raja Muslim pertama adalah Zain al-Abidin. Kondisi pendidikannya serupa dengan pendidikan Islam yang ada di Jawa. Raja pada masa itu mempelajari tentang Islam pada Madrasah Giri. Kurang lebihnya yang di Maluku tadi, bahasanya masuknya Islam itu melalui pendidikan madrasah-madrasah seperti sekolahan seperti itu, yang dia tidak jauh beda dengan masuknya Islam dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi tadi. Kemudian kita masuk ke dalam pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Kalimantan. Oke. Setelah kita menjelaskan beberapa pendidikan pada zaman kerajaan Islam di beberapa provinsi atau beberapa daerah, termasuk ke dalam pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Kalimantan, di mana di sini sangat agamis sekali, di mana Islam itu sangat kental sampai sekarang. Yang terkenal di sini lahir ulama yang terkenal bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Syekh Muhammad ini banyak sekali mengarang kitab-kitab agama. Di antaranya yang paling terkenal, paling tersohor kitabnya atau paling masyhur adalah Sabilul Muhtadin. Nah, di situ ada penjelasan bahwasanya Syekh Muhammad tadi mendakwakan Islam sangat pesat sekali di daerah Kalimantan, di mana di sana juga ada salah satu pondok pesantren yang terkenal, yaitu terkenal dengan sebutan pesantren Darussalam begitu. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya atau sub pembahasan selanjutnya adalah pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Apa saja sih pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Coba kita lihat berikut ini. Pertama, pada masa berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, pendidikan Islam di Indonesia mulai tampak ke arah kemajuan yang sangat pesat. Seperti kita katakan tadi, dari daerah yang satu, provinsi satu, ke provinsi-provinsi lainnya, kita bisa lihat hari demi hari ataupun masa demi masa, Islam itu sangat pesat sekali berkembangnya di Indonesia ini. Di mana masyarakat itu yang telah kita jelaskan tadi, tertarik sekali dengan agama Islam ini karena Islam memiliki sebuah sistem, baik dari sistem muamalah dan yang lainnya, sangat bisa dikatakan tidak ada yang merugikan
satu orang, untuk sebelah pihak, maksudnya gitu. Sama-sama diuntungkan, dan tidak ada di Islam itu perbedaan antara yang satu dan yang lain. Mungkin ini anak pejabat, seperti dikatakan tadi dalam uh, Hindu, agama Hindu, ada kasta-kasta gitu kan, di mana masyarakat Jakarta itu biasanya ada ada disebut dengan kasta sudra atau kasta yang paling bawah. Islam tidak seperti itu. Nah, sehingga itulah Islam sangat memiliki kemajuan yang sangat pesat, di mana Islam menyamaratakan antara yang satu dan yang lain, dan tidak ada memberatkan sebelah pihak, tapi dua-duanya sangat sama-sama mendapatkan keuntungan dan yang lain seperti itu. Dan mereka memiliki sopan santun yang luar biasa, sehingga masyarakat Indonesia semakin yakin lagi untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pengaruhnya daerah yang penduduknya beragama Islam, berdiri masjid, surau, langgar, dan pesantren yang berfungsi di samping tempat ibadah, juga sebagai pusat kegiatan Islam termasuk pendidikan. Seperti kita jelaskan tadi, bahwasanya masjid menjadi sentralnya pendidikan, dan selain menjadi sentralnya pendidikan, juga sebagai sosial, tempat berkumpulnya sosialnya masyarakat. Kemudian begitu juga pada periode Kerajaan Samudra Pasai, Priak, dan Demak sudah banyak masjid yang dibangun, seperti Masjid Demak, Kudus, Ampel, Giri, dan sebagainya. Yang mana telah kita jelaskan pada awal tadi, bahwasanya umat Islam itu bisa kita lihat dia itu lebih mengutamakan membangun tempat ibadah, di mana kita bisa lihat sekarang antara desa yang satu dan yang lain, bahkan di satu desa itu biasanya ada beberapa musola yang ini, musola ini, atau langgar ini, langgar itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, setiap tokoh-tokoh agama Islam pada zaman itu cenderung mementingkan dan mendahulukan pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan daripada bangunan lainnya. Lanjut, yang slide terakhir adalah penutup. Nah, di sini telah kita jelaskan dari slide ke slide atau sub ke sub, dari pembahasan yang satu, kemudian pembahasan yang lain, dari pembahasan tentang masuk Islam melalui jalur-jalur apa saja, ada 5 jalur yang telah dijelaskan tadi, kemudian masuknya Islam dalam daerah-daerah, setiap daerah apa saja, terus keunggulan-keunggulan di setiap daerah tersebut masuknya Islam, dan bagaimana berkembang pesatnya Islam itu masuk ke Indonesia seperti itu. Dan juga kita jelaskan juga bagaimana ketertarikan, bagaimana kenapa kok masyarakat Indonesia bisa tertarik masuk Islam. Kita telah jelaskan tadi beberapa faktor yang membuat masyarakat Indonesia masuk Islam, yaitu karena sopannya, santunnya orang-orangnya, kemudian menerapkan sistem yang saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan, dan juga di sana tidak membedakan antara satu dan lain, melainkan menyamaratakan sehingga tidak ada kesenjangan dalam kehidupan sosial, mengajarkan budi pekerti yang baik, dan seterusnya seperti itu. Sekira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan untuk teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum, dan semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kemudian adapun sesuatu yang bisa diamalkan, silakan diamalkan untuk menambah wawasan kita semua. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan atau tutur kata sehingga menyinggung pihak-pihak, menyinggung teman-teman sekalian ataupun yang lainnya, salah dalam penyampaian, Anda mohon maaf, kami mohon maaf. Ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi, adapun kebenaran itu mutlak dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian Ana ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran, semoga bermanfaat ilmu yang kita sampaikan.
Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Kita bisa sharing-sharing ilmu terkait masalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh kami. Kami akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.